Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ati di Nul Qayyimah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, muatan IPS, kelas 6, semester 1. Tombol loncengnya. Tema 2 ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Para penyusun adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik yang dikenal dengan sebutan naskah proklamasi otentik
Sedangkan teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno dikenal dengan sebutan naskah proklamasi klat. Pada teks naskah proklamasi klat maupun otentik tertulis angka tahun 05, bukan 1945. Tahun 05 merupakan kependekan dari angka tahun 2605, tahun penanggalan yang berlaku di Jepang. Selanjutnya yaitu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Mari kita melakukan kegiatan yang positif sebagai wujud mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap tersebut diantaranya, yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan yang positif untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, contohnya, yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Di rumah, contohnya, yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menyayangi adik kakak. Yang ketiga, saling menghargai. Di lingkungan sekitar, contohnya, yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, kerja bakti bersama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Setelah negara kita merdeka, yang kita dapat dengan perjuangan yang luar biasa, yang taruhannya nyawa, mari kita berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, jangan sampai direbut atau dikuasai oleh negara-negara lain. Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya, cinta produk dalam negeri. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Contohnya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, rela berkorban. Contohnya, membantu orang yang kesusahan. Demikian tadi pembahasan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca di LKS tematik 2, pembelajaran 1, ayo membaca halaman 4-6, dan pembelajaran 5, halaman 18. Sekarang, tugas yang kalian harus kerjakan. Kerjakan penilaian akhir subtema 1. Yang pertama, bagian A, nomor 17, 18, 19, 20. Yang kedua, bagian B, nomor 6 dan 7. Yang ketiga, bagian C,
nomor 6 dan 7. Silahkan kalian kerjakan pada kertas lembaran, tulis jawabannya saja. Selamat mengerjakan. Demikianlah tadi pertemuan hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.